Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada hadis-hadis berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa fi riwayatin anha, dan di dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, telah bersabda, laula anna qaumaki, kalaulah seandainya kaummu, kalaulah tidak karena kaummu, hadithu ahdin bijahiliyatin, kalaulah tidak karena kaummu adalah baru saja lepas dari masa jahiliyah, la amartu bil baiti fahudimah, niscaya aku akan perintahkan supaya Ka'bah dirobohkan untuk dibangun kembali. Fa'adkhaltu fihi ma ukhrija minhu, sehingga aku bisa memasukkan ke dalam Ka'bah itu bagian yang dulu dikeluarkan daripadanya. Wa alzaqtuhu bil ardi, dan niscaya aku akan tempelkan pintunya ke bumi. Wa ja'altu lahu babaini, dan niscaya aku akan jadikan bagi Ka'bah itu dua pintu, baban syarqiyan, satu pintu di sebelah timur, wa baban gharbiyan, dan satu pintu lagi di sebelah barat. Fabalagtu bihi asasa Ibrahim, sehingga aku bisa mencapai dengannya bangunan Ibrahim yang pernah dulu dibangun dengannya. Jadi bangunan asal Ka'bah itu segi panjang, bukan segi empat, karena bangunan asal Ka'bah itu yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ialah meliputi Hijr Ismail sekarang ini. Itu masuk dalam bangunan Ka'bah, dan pintunya bangunan asal Ka'bah itu ialah dua, menghadap ke timur dan ke barat. Pintunya dulu menempel ke tanah, tidak gantung seperti keadaan sekarang.
tidak harus memakai tangga untuk masuk kepadanya seperti sekarang. Tetapi cita-cita Nabi ini ingin membangun kembali Ka'bah dengan bangunan asal seperti Nabi Ibrahim pernah dulu membangunnya, itu tidak terlaksana sampai beliau wafat karena pertimbangan bahwa umat baru saja lepas dari masa jahiliyah. Dan khawatir dengan itu, seperti yang dalam riwayat di atas tadi kemarin, ialah khawatir tungkira qulubuhum, dikhawatirkan hati-hati mereka akan betul-betul menentang upayaku ini. Nah, karena kekhawatiran itu, maka Rasulullah batalkan niatnya sampai wafat, tidak terlaksana. Sebab kalau hati mengingkari perbuatan Nabi, dikhawatirkan akan kufur. Mengingkari perbuatan Nabi itu kufur. Padahal dalam hal pembangunan Ka'bah, model bangunan seperti Ibrahim itu cuma afdaliyah. Tetapi kalau resikonya demikian jauh, yaitu kufurnya orang-orang atau kaum muslimin, maka hal itu dihindari oleh beliau. Nah, itu namanya hikmah. Sempat hal ini dilakukan oleh Abdullah bin Az-Zubair masa pemerintahannya. Ketika Abdullah bin Az-Zubair merebut kekuasaan dari Bani Umayyah setelah meninggalnya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Keadaan daulah Umayyah betul-betul rontok karena tidak muncul pemimpin yang kuat. Belum sempat muncul pemimpin yang kuat untuk menggantikan kedudukan Yazid bin Muawiyah. Sempat waktu itu muncul Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah merebut kepemimpinan dan dibaiat di Syam. Tetapi Abdullah bin Az-Zubair sudah muncul terlebih dahulu dan semakin kokoh kedudukannya karena meliputi wilayahnya tambah luas, meliputi Hijaz, Najd, Mesir, Irak, semuanya menginduk kepada kekuasaan dan pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair yang beribu kota di Mekah. Abdullah bin Az-Zubair merasa sudah kuat, sehingga kebetulan juga waktu itu terjadi banjir, Ka'bah runtuh. Maka Abdullah bin Az-Zubair sempat berpikir untuk menjalankan apa yang dicita-citakan oleh Nabi, membangun Ka'bah seperti model bangunan Nabi Ibrahim. Tetapi ketika Abdullah bin Az-Zubair akhirnya jatuh dari kekuasaan, dijatuhkan oleh Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, kemudian Abdullah bin Az-Zubair dibunuh
oleh Hajjaj, maka Hajjaj meruntuhkan kembali Ka'bah bangunan Abdullah bin Az-Zubair itu dan mengembalikan pada bentuk asalnya lagi. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi ini betul-betul memang terjadi. Pengingkaran terhadap Abdullah bin Az-Zubair ialah karena dikatakan merubah bentuk Ka'bah dari aslinya, padahal mengembalikan bentuk Ka'bah kepada bangunan aslinya. Tetapi kalau pengingkaran terhadap Abdullah bin Az-Zubair itu tidak menyebabkan kufur. Coba bayangkan kalau pengingkaran itu dilakukan terhadap Nabi. Seandainya Nabi yang mengembalikan bangunan Ka'bah itu pada aslinya, seperti yang dikatakan di sini, niscaya akan berakibat kufurnya umat. Hal itu yang ditakutkan oleh Nabi. Dan karena ketakutan yang demikian, kekhawatiran yang demikian, beliau membatalkan niatnya tersebut. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usamah bin Zaid yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu qala, bahwa Usamah menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina tanzilu fi darika bi Makkah, di mana engkau tinggal di rumahmu di Makkah? Faqala, maka Nabi menyatakan, wahal taraka aqilun min riba'in au durin. Nabi menyatakan, apakah aqil telah meninggalkan riba? Riba jamak dari rubu'. Rubu' yaitu tempat atau rumah. Apakah aqil masih meninggalkan rumah-rumah? Audur, dur juga jamak dari dar, rumah-rumah. Rumah-rumah dari anak keturunan Abdul Muttalib. Wa kana aqilun waritha Aba Talib huwa wa Talib, dan aqil mewarisi harta peninggalan Abu Talib. Aqil dan Talib, anaknya Abu Talib yang terbesar namanya Talib. Tapi Talib ini tidak sempat masuk Islam atau tidak sempat ketemu dengan Islam. Anaknya Abu Talib yang bernama Talib ini hilang waktu perjalanan dari Mekah ke Syam. Hilang, tidak diketahui lagi rimbanya. Dan Rasulullah SAW masih remaja waktu itu, belum diangkat sebagai Rasul. Jadi sesungguhnya yang berhak mewarisi peninggalan Abu Talib itu ialah Aqil dan Talib. Kalau Ali masih kecil, Ali bin Abi Talib masih kecil. Aqil ini nomor 2 terbesar dari anak-anak Abu Talib. Nomor pertama Talib, nomor 2 Aqil, yang ketiga ialah Ja'far,
Kemudian yang keempat Ali, terkecil. Yang masuk Islam duluan ialah yang terkecil, yaitu Ali. Kemudian diikuti oleh Ja'far, kemudian diikuti oleh Aqil. Ketika wafatnya Abdul Muttalib, kakek Nabi, yang mewarisi kepemimpinan Bani Hashim adalah Abu Thalib, maka rumah-rumah, komplek perumahan Bani Hashim itu langsung dipegang hak pewarisannya oleh Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah anak yang terbesar dari Abdul Muttalib. Setelah meninggalnya Abu Thalib, kepemimpinan Bani Hashim mestinya turun kepada adiknya Abu Thalib, yaitu Abbas dan Hamzah. Tetapi Abbas sudah pindah dari komplek perumahan Bani Hashim di Mekah itu, membuat komplek perumahan sendiri, Bani Abbas. Sehingga komplek perumahan Bani Hashim tersebut pindah tangan kepada Aqil. Sampai ketika Nabi hijrah ke Mekah, ke Madinah, Aqil yang mewarisi komplek perumahan Bani Hashim tersebut. Di dalam komplek perumahan Bani Hashim itu ada rumah tempat warisan Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dari ayahnya. Kalau Rasulullah lahir di komplek perumahan Bani Zuhrah, ibunya Nabi Bani Zuhrah, maka tempat kelahiran Nabi itu bukan di komplek perumahan Bani Hashim, tapi di komplek perumahan Bani Zuhrah, komplek perumahan ibunya. Tapi Nabi punya warisan rumahnya ayahnya, Abdullah bin Abdul Muttalib, di komplek perumahan Bani Hashim itu. Dan karena itu Nabi menyatakan, apakah Aqil masih meninggalkan sisa-sisa perumahan Bani Hashim? Wa kana Aqil waritu Abu Thalib, dia Aqil wa Thalib, dan Thalib mestinya. Walam yarithu Ja'far wala Ali radhiyallahu anhuma syai'an, dan tidak diwarisi oleh Ja'far dan tidak pula diwarisi oleh Ali radhiyallahu anhuma sedikit pun syai'an, li'annahuma kana muslimaini, karena keduanya waktu itu sudah masuk Islam. Ja'far lari hijrah ke Habasyah, Ali mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Aqil wa kana Aqil wa Thalib kafiraini, Aqil dan Thalib kedua-duanya kafir. Sampai Fathu Makkah, Aqil masih hidup, baru masuk Islam Aqil. Aqil ini melahirkan anak bernama Fadl bin Aqil. Fadl bin Aqil ini yang terbunuh dalam fitnah di Basrah, dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad ibn Abi, gubernur Basrah.
ketika Fadl bin Aqil mewakili Husain bin Ali bin Abi Thalib untuk mengambil baiat kepada Husain, maka Ubaidillah ibnu Ziyad ibnu Abi, gubernur Basrah yang bawahan pemerintahan Yazid Awiyah Umayyah, bunuhnya. Jadi di zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah tidak mementingkan rumahnya yang di Mekah, tidak mementingkan pula tempat kelahiran beliau. Karena itu para khulafa Rasyidin sepeninggal beliau tidak menganggap penting untuk mengabadikan itu semua. Sempat orang-orang di zaman Umar bin Al-Khattab mencari-cari tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW di kampung Bani Zuhrah di Mekah, dengan i'tiqad bahwa tempat itu lebih tinggi nilainya, mempunyai nilai tinggi. Umar sangat khawatir dengan itu, maka dibikin pasar oleh Umar tempat itu untuk melalaikan orang dari tempat tersebut. Tempat pula upaya untuk menghidupkan itu di zaman akhir-akhir ini, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu pemerintahan Bani Hashim yang dipimpin oleh Syarif Husain di Mekah, penuh dengan khurafat. Pernah mencari-cari tempat bersejarah dalam pandangan mereka, yaitu tempat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, peniru tingkah laku orang Nasara di Bethlehem. Terhadap Nabiullah Isa, sehingga tempat kelahiran Nabiullah Isa diabadikan dan dimuliakan oleh mereka. Akhirnya mereka yakin pasar yang dipakai itu adalah bekas tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dibangunlah kembali tempat itu dan dijadikan tempat ziarah. Datang Al-Saud yang mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, berhasil menguasai Mekah dan Madinah. Maka oleh Al-Saud dibongkar kembali tempat itu dan dijadikan tempat parkiran truk-truk dan bus-bus, untuk menghindarkan adanya kesan itu. Sampai sekarang sudah lupa orang dan tidak ingat lagi di mana tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi memang pemerintah muslimin Ahlus Sunnah sangat waspada dari kemungkinan untuk dijadikannya tempat-tempat tertentu dari peninggalan Nabi Muhammad SAW sebagai tempat keramat, seperti tempat peristiwa terjadinya baiat Ridwan di bawah pohon di zaman Umar
orang mulai berziarah ke situ, sholat 2 rakaat di situ, dan mulai orang berkerumun di situ. Jamaah haji mengharuskan untuk datang ke tempat itu. Maka oleh Umar ditebanglah pohon itu dan diratakan dengan tanah, sehingga sampai hari ini tidak diketahui di mana Bai'atul Ridwan terjadi. Nah, begitu cara untuk upaya menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya memuliakan satu tempat yang tidak dimuliakan oleh Rasulullah SAW, membuka peluang untuk terjadinya perbuatan syirik dan bid'ah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberi judul terhadap hadis-hadis ini dengan bab Tauritu Duri Makkah wa bai'iha wa syira'iha wa anna an-nasa fil masjidil harami sawa. Bab diwariskannya rumah-rumah di Mekah dan dijualnya dan dijual atau dijual belikannya, dan sungguhnya manusia tinggal di Masjidil Haram itu kata beliau mempunyai kedudukan yang sama dengan seandainya mereka tinggal di rumah-rumah sisi manapun dari Mekah. Yani dianggap oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sisi manapun daripada rumah-rumah di Mekah itu adalah merupakan bagian dari tanah haram yang mempunyai kedudukan sama dengan Masjidil Haram di dalam nilai sholat yang dilakukan padanya, yaitu 100.000 kali dibanding kalau sholat itu dilaksanakan di tempat lain, di masjid lain. Memang ijtihad atau pemahaman yang semacam ini banyak dari kalangan para ulama, terutama madhab Syafi'i, madhab orang-orang Syafi'i, orang-orang yang bermadhab Syafi'i itu berpendapat demikian. Sehingga penduduk Mekah sebagiannya itu malas-malas untuk sholat di Masjidil Haram karena merasa kalau sholat di rumahnya nilainya sama dengan sholat di Masjidil Haram, yaitu sholat di tanah haram sama pahalanya 100.000 kali lipat. Nah, wallahu a'lam. Yang disebutkan oleh Nabi adalah di Masjidil Haram, bukan di tanah haram. Nilai sholat 100.000 kali lipat itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina arada quduma Makkah, ketika beliau hendak sampai di Mekah, manziluna gadan insyaallah ta'ala di khayfi Bani Kinana, tempat kita
tempat singgah kita dan besok insyaallah ta'ala akan kita tempati di Khaif Bani Kinanah yang sekarang dibangun di sana Masjidul Khaif, yaitu tempatnya dalam bilangan Mina. Haitsu taqasamu 'alal kufri, di mana tempat itu ialah tempat Bani Kinanah. Mereka itu taqasamu, saling bersumpah 'alal kufri, untuk bersumpah di atas pemahaman kufur, yakni zalikal muhassab, yaitu tempat yang dinamakan al-muhassab. Wa dzalika anna Quraisyan wa Kinanata, yaitu bahwa Quraisy dan Kinanah, dua kabilah Arab yang besar, tahalafat ala Bani Hashim wa Bani Muttalib. Kedua kabilah ini bersumpah, membuat perjanjian untuk memusuhi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Karena Bani Hashim dan Bani Muttalib, kedua kabilah ini yang membela Nabi Muhammad SAW. Mereka membela dalam keadaan sebagai musyrikin, belum masuk Islam. Jadi pembelaannya semata-mata karena semangat kesukuan, sama-sama Bani Hashim, sama-sama Bani Al-Muttalib. Sehingga orang-orang Quraisy selain Bani Hashim yang kufar dan Bani Kinanah, mereka membuat perjanjian, tahaluf, perjanjian untuk melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Isi perjanjian itu ditulis di kulit dengan tinta celup, itu ditulis, yang dimulai dengan Bismikallahumma. Isinya alla yunakihuhum, tidak boleh untuk menyambung hubungan pernikahan dengan mereka Bani Hashim dan dengan Bani Al-Muttalib. Wala yubayi'uhum, dan tidak boleh untuk mengadakan jual beli dengan mereka. Hatta yuslimu ilaihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mau menyerahkan kepada Quraisy dan Kinanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disembelih. Tentu Abu Thalib dengan perjanjian yang dibikin oleh Quraisy dan Kinanah tersebut segera mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib untuk melawan perjanjian itu. Abu Thalib menyatakan, demi Allah, kalau kita hari ini tidak membela anak kita Muhammad ini dari Kinanah dan dari Quraisy, sungguh kita Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib tidak ada nilainya di dunia dan
dimanapun kita berada, kata Abu Thalib. Dalam keadaan Abu Thalib sebagai musyrik, kafir, tetapi tentu mereka itu adalah orang yang beriman pada Allah dalam hal tauhid rububiyah. Tetapi mereka menolak untuk beriman pada Allah dalam perkara tauhid uluhiyah. Maka sumpahnya mereka demi Allah seperti sumpahnya kaum muslimin. Sumpah itu kemudian diikuti dengan sumpah darah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka menggores dengan pedang ibu jari mereka, kemudian diletakkan bersama dalam keadaan bercucuran darah di satu tempat dan menyatakan sumpah demi Allah akan membela sampai titik darah penghabisan Muhammad ketika menghadapi musuh-musuhnya. Dan begitulah, satu saja dari Bani Hashim yang tidak ikut, yaitu Abu Lahab, yang memang Allah telah kutuk Abu Lahab dengan turunnya surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Allah takdirkan setelah peristiwa ini Abu Thalib meninggal dunia. Dalam keadaan Abu Thalib sempat menyaksikan bahwa perjanjian Kinanah dengan Quraisy tersebut yang ditempelkan di Ka'bah itu dimakan rayap kulit perjanjian itu, kecuali kalimat Bismikallahumma. Dan ketika tokoh-tokoh dari Quraisy melihat bahwa ini adalah perjanjian yang zalim, melanggar Hilful Fudul, perjanjian yang pernah dibikin dulu di zaman Abdul Muttalib masih hidup, bapaknya Abu Thalib. Dalam Hilful Fudul itu disebutkan perjanjian untuk membela siapa saja yang dizalimi di Mekkah. Sekarang kalian menzalimi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib di Mekkah, maka terjadi pertikaian di kalangan Kinanah dan Quraisy. Kemudian orang tua dari mereka mengatakan, baiklah kalau gitu, kita lihat, kita sama-sama melihat perjanjian yang kita bikin terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Mereka sama-sama berangkat ke Ka'bah, didapati surat perjanjian itu telah habis dimakan rayap. Mereka bilang, nih coba, Allah tidak menghendaki, tidak meridhai perjanjian kalian, ini buktinya. Dan segera digugurkan perjanjian itu setelah berlangsung beberapa bulan, menimbulkan kelaparan dan kesengsaraan pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, inilah dinamakan at-taqasamu 'alal kufri. Di dalam riwayat ini mereka membuat sumpah di atas kufur. Dan ketika meninggalnya Abu Thalib disusul dengan kematian Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha di atas Islam, Abu Thalib mati di atas kufur. Ya, maka Allah bukakan peluang untuk nabinya
setelah peristiwa Isra Mi'raj didatangkan oleh Allah orang-orang Ansar, orang-orang Khazraj, kemudian orang-orang Aus untuk membela Nabi. Ibaratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjepit dari segala penjuru waktu itu. Cuman penjuru atas yang masih terbuka. Depan belakang, kanan kiri sudah menjepitnya. Tapi atas yang masih terbuka. Berangkat dalam menjalani peristiwa Isra Mi'raj dan pulang kembali, kemudian digerakkan oleh Allah Aus dan Khazraj menyediakan negeri mereka yaitu Madinah untuk tempat markas dakwah, dan segera terjadi peristiwa hijrah. Hakala tentang peristiwa tersebut. Di dalam pelaksanaan haji, Rasulullah tinggal di Khaif Bani Kinanah, tempat yang dulu mereka pakai untuk membuat perjanjian kufur itu tadi. Babu hadmil Ka'bah, bab keterangan tentang peristiwa robohnya Ka'bah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yukharribul Ka'bata dhus suwaiqataini minal habasyati. Akan menghancurkan Ka'bah, akan merusakkan Ka'bah nanti menjelang hari kiamat. Dhus suwaiqataini, yaitu orang-orang yang memiliki suwaiqah itu tasghir daripada sak. Sak itu betis. Orang-orang yang betisnya kecil, yaitu minal Habasyah, dari negeri Habasyah. Maksudnya ialah kalangan budak-budak belian atau turunan budak-budak belian, orang-orang rendahan dari negeri Habasyah. Akan datang nanti di hari menjelang hari kiamat, golongan ini membuat pengrusakan di Ka'bah, dan Ka'bah dihancurkan, dirobohkan oleh mereka ini. Dan ini namanya nubuah, berita Nabi tentang peristiwa yang akan datang. Peristiwa yang akan datang itu tidak ada yang tahu, ya, kecuali yang diberitahu oleh Allah. Dan ini namanya nubuah. Ini termasuk daripada asyratus sa'ah, tanda-tanda menjelang terjadinya kiamat. Sebagian ulama menafsirkan keterangan Nabi ini, hancurnya Ka'bah itu ialah perlambang akan terjadinya kerusuhan, pertumpahan darah, sampai pada tingkat penghancuran Ka'bah dilakukan oleh orang-orang kalangan
budak-budak belian yang memberontak kepada tuannya dengan menghancurkan dan membunuh apa saja yang di Mekah, yaitu termasuk menghancurkan Ka'bah. Ketika terjadi peristiwa pembunuhan, pengepungan dan kemudian pembunuhan Abdullah bin Az-Zubair di Mekah, dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj dalam menggempur Abdullah bin Az-Zubair dalam upaya untuk menduduki kembali Mekah yang waktu itu sebagai ibu kota pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair, untuk menyingkirkan segala pemerintahan Islam selain Bani Umayyah. Hajjaj membabi buta dengan cara membuat manjanik, ketepel raksasa. Dengan ketepel itu dilemparkan batu-batu besar untuk dilemparkan ke arah Mekah, sehingga terjadi kepanikan dan kekacauan pada pasukannya Abdullah bin Az-Zubair. Di antara batu-batu manjanik yang dilemparkan itu terkena Ka'bah, roboh sebagian tembok Ka'bah. Sehingga waktu itu hampir orang mempunyai anggapan inilah yang diberitakan oleh Nabi dalam hadis ini. Tetapi Ibnu Umar waktu itu masih hidup, dan para sahabat yang lainnya mengatakan tidak, bukan ini, tapi hadis lain. Asma binti Abi Bakar menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW memberitakan akan muncul dari Bani Thaqif, sukunya Hajjaj bin Yusuf, Al-Kadzab dan Al-Mubir. Al-Kadzab sudah kita ketahui siapa, Mukhtar Al-Kadzab Al-Thaqafi, yang mengaku jadi nabi dan telah dibunuh di zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sedangkan Al-Mubir artinya pembinasa. Kata Asma, ketika Asma mendengar anaknya telah dibunuh oleh Hajjaj, dan Hajjaj memang orang yang kejam sekali, Hajjaj mengirim orang ke Asma, kamu datang. Dipanggil oleh Hajjaj, katanya Asma, tidak, saya tidak datang. Datang lagi utusan Hajjaj, kamu sekarang datang ke Hajjaj atau kamu diseret? Katanya Asma, wallahi saya tidak akan datang ke Hajjaj kecuali kalau saya diseret ke sana. Melihat itu Hajjaj ngeper juga. Ini sahabiah. Akhirnya Hajjaj berangkat juga ke Asma binti Abi Bakar, menemuinya. Asma, katanya Hajjaj, bagaimana pendapatmu tentang anakmu yang telah berbuat zalim, aduwullah, musuh Allah, katanya. Yaitu Abdullah bin Az-Zubair maksudnya. Katanya Asma, ya, sungguh engkau telah menghancurkan dunianya anakku, tetapi dia, anakku itu, telah menghancurkan akhiratmu, katanya Asma. Dan dengarkan ini, aku telah mendengar berita dari Nabi, akan datang pendusta dari Bani Thaqif dan Mubir, pembinasa. Adapun pendusta kita tahu semua siapa itu, dari Bani Thaqif. Adapun Al-Mubir, pembinasa, ialah kamu, katanya Asma.
Dan mendengar omongan itu, Hajjaj langsung ngeloyor meninggalkan Asma. Wahada Hajjaj bin Yusuf, orangnya pendek, mukanya jelek, matanya satu rusak, satu masih kabur. Tetapi orang ini naudzubillah kejamnya luar biasa. Sampai-sampai di suatu hari Hajjaj itu tenggelam di satu danau, ditolong oleh petani nelayan yang ada di situ. Kata Hajjaj, kenapa kamu menolong saya? Kamu tahu siapa saya? Kata nelayan itu, ya saya tahu kamu itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kata Hajjaj, bagaimana pendapatmu tentang aku? Kata nelayan itu, aku tidak melihat orang yang zalim di dunia yang lebih hebat dari engkau. Loh, terus kenapa engkau menolong aku tadi waktu aku mau tenggelam? Oh iya, karena aku mendengar hadis Nabi bahwa orang yang mati tenggelam itu syahid. Aku tidak mau engkau syahid, jadi aku tolong. Kok enak kamu syahid? Kata orang ini menunjukkan kebencian rakyat yang luar biasa kepada Hajjaj. Katanya, Hajjaj, kamu tadi sholat subuh berjamaah di masjid? Oh iya, alhamdulillah, kata Hajjaj. Aku mendengar Rasulullah menyatakan bahwa siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid di bawah jaminan Allah. Seandainya kamu tidak sholat subuh di masjid, aku penggal engkau, katanya Hajjaj. Wahakala muslimin. Ya. Nah, jadi Dzuswaiqataini ini orang yang mempunyai dua betis yang kecil-kecil, menunjukkan kurus-kurus, kelaparan, sengsara hidupnya, dan datang ke Mekah untuk membinasakan segala-galanya, termasuk menghancurkan Ka'bah. Ini akan datang dari Habasyah. dan Hajjaj bukanlah dari negeri Habasyah, tetapi dari negeri Thaqif, Bani Thaqif. Jadi bukan Hajjaj yang diberitakan oleh Nabi ini, tetapi belum datang dan akan datang nanti pada saat yang Allah pilih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Aisyah menyatakan, kanu yasumuna Asyura'a, mereka kaum muslimin biasa berpuasa pada Asyura. Asyura tanggal 10 Muharram. Kalau Tasu'a tanggal 9 Muharram. Mereka biasa puasa pada tanggal 10 Muharram. Qabla ayyufrada Ramadan, sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Wa kana yauman tustaru fihi al-Ka'bah. Dan pada tanggal 10 Muharram itu hari dipasangnya kain Ka'bah, kiswah Ka'bah, kain penutup di Ka'bah. Falamma faradallahu Ramadana, maka ketika Allah memfardukan, mewajibkan puasa Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bersabda, man syaa ayyasumahu falyasumhu. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, silakan berpuasa. Barang siapa yang ingin berpuasa pada tanggal itu, silakan berpuasa. Wa man syaa
ayatrukahu falyatrukhu. Dan barang siapa yang ingin meninggalkan puasa Asyura itu, silahkan tinggalkan, kata Nabi. Pada tanggal 10 Muharram itu sampai hari ini dilakukan penggantian kiswah Ka'bah yang dalam bentuk kain penutup Ka'bah itu. Bangunan Ka'bah itu ditutup dengan kain hitam. Ini kebiasaan sejak zaman jahiliyah dan dibiarkan oleh Nabi yang demikian ini. Ketika zaman Islam, Nabi tidak melarangnya, sehingga hal ini menjadi kebiasaan sampai hari ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yuhajjannal baitu wala yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Dan sungguh Al-Baitul Haram, Ka'bah, akan tetap dilaksanakan haji padanya, dan sungguh-sungguh akan dilaksanakan umrah walaupun setelah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj adalah makhluk dari Bani Adam, yaitu manusia. Enggak seperti yang diberitakan katanya besarnya satu jengkal. Hadza Israiliyah. Yang benar Ya'juj wa Ma'juj manusia, dan akan keluar nanti membuat kerusakan di muka bumi. Cuman keluarnya itu ada yang menyatakan sebelum Dajjal, ada yang menyatakan setelah Dajjal. Memang riwayat-riwayat menunjukkan setelah pemerintahan Imam Mahdi. Pemerintahan Imam Mahdi itu setelah terbunuhnya Dajjal. Pemerintahan Imam Mahdi 7 tahun, berkuasa di seluruh dunia wilayahnya. Jadi orang berangkat haji nggak pakai paspor, sebab satu wilayah. Seluruh dunia itu menjadi negara Islam satu wilayah, dengan menginduk kepada kepala negaranya bernama Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi. Dan semuanya menginduk ke sana dalam melaksanakan hukum syariah Islamiyah di seluruh dunia. 5 benua semuanya tunduk kepada kekuasaan beliau. Yang kafir semuanya membayar upeti. Orang-orang Nasoro rame-rame masuk Islam karena Nabi Isa telah turun. Dan Nabi Isa sebelum wafat berdakwah, mengajak orang Nasoro untuk masuk Islam. Setelah itu menikah. Dan setelah Nabi Isa menikah, kemudian wafat. Orang-orang Yahudi tetap pada agamanya sampai mereka binasa habis, dibunuh. Sampai batu dan pohon menyatakan, ya Muslim, ta'al hadza Yahudi warai faqtuluh. Hai Muslim, ini kemari, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah.
kecuali syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad, fa innaha syajaratul yahud, kata Nabi, karena sungguhnya dia adalah pohon Yahudi. Jadi Yahudi binasa habis. Kufar yang lainnya meru pergi. Jadi pemerintahan Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bukan keluar dari gua, tapi lahir dari ibunya. Nanti di Syam sana lahirnya, tempat kelahiran Imam Mahdi. Besar di Syam. Nah, setelah Imam Mahdi berkuasa selama 7 tahun, meninggal dunia, pemerintahan hancur, kemudian kaum muslimin dalam kehancuran lagi. Di saat itulah munculnya Ya'juj wa Ma'juj, fitnah yang lebih dahsyat daripada Dajjal, di mana terjadi pembantaian yang dilakukan oleh Ya'juj wa Ma'juj ini ke seluruh dunia. Gunung atau benteng yang pernah dibangun oleh Dzulqarnain waktu itu, yaitu raja yang diberi kekuasaan oleh Allah dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari di dunia, itu diceritakan dalam surat Al-Kahfi, membangun benteng yang mengurung Ya'juj wa Ma'juj di satu tempat. Tapi sekarang tidak diketahui di mana itu tempat ini. Tetapi akan roboh benteng itu dan akan keluar Ya'juj wa Ma'juj dari tempat yang dikurungnya mereka padanya, dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Itulah kehancuran total, dan setelah itu mulai kehancuran itu berujung dengan berhembusnya angin dari Yaman yang wanginya seperti wangi misik, yang lembutnya selembut sutra. Siapa yang ada iman di hatinya walaupun sebiji debu, bila tersentuh angin ini akan mati. Habislah kaum mukminin di seluruh dunia. Yang kemudian giliran berikutnya setelah berembusnya angin itu, diangkatnya Al-Quran ke langit di malam hari ketika orang sedang tidur, sehingga orang bangun tidur pagi hari mendapati mushaf Quran semuanya sudah kosong, hanya kertas kosong saja, sedangkan tulisannya habis. Kitab-kitab yang di situ ada ayat Quran juga kosong. Semua di dunia kosong dari ayat Quran sama sekali. Nah, setelah itu tidak ada lagi adzan, sampai pada tingkat di mana tidak ada lagi orang yang mengucapkan lafzul jalalah Allah. Dan pada mereka itulah terjadinya hari kiamat. Wal'iyadu billah. Mereka adalah sejahat-jahat manusia. Dan pada mereka itu terjadinya hari kiamat. Bahwa Ka'bah akan terus didatangi orang untuk haji dan umrah, walaupun Ya'juj wa Ma'juj keluar. Jadi tidak sepi Ka'bah itu dari orang yang haji dan umrah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi menyatakan, ka'anni bihi aswadu afhaju yaqla'uha hajaran hajaran. Aku, kata Nabi, seakan
melihat orang-orang hitam afhaj yang dalam keadaan fahaj, yaitu hitam kelam, yang dalam riwayat Aisyah di atas, dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah di atas, ialah dari negeri Habasyah. Orang-orang ini akan yakla'uha, akan mencopot tembok-tembok Ka'bah itu hajaron, satu batu demi satu batu. Jadi total hancur sampai rata dengan tanah. Ini nubuah juga dari Nabi. Ya. An Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Umar diberitakan annahu jaa ilal hajaril aswad, bahwa Umar datang ke Hajar Aswad, faqabbalahu, terus dicium, dikecup Hajar Aswad itu. Faqala, Umar menyatakan, inni a'lamu, aku tahu, annaka hajar, engkau ini batu, la tadurru wa la tanfa, engkau enggak bermanfaat, engkau tidak bisa membuat madarat dan engkau tidak bisa membuat manfaat apa-apa, wahai batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, seandainya lah aku tidak melihat Rasulullah mengecup engkau, sungguh aku tidak akan mengecup engkau. Ini menunjukkan bersihnya tauhid pada diri beliau, bersihnya tauhid pada diri beliau dari segala bentuk syirik. Nah, hal ini perlu disosialisasikan di kalangan jamaah haji, ya, agar jangan sampai mempunyai keyakinan ketika berebut mencium Hajar Aswad. Ya. Padahal Nabi sudah memberikan bimbingan bahwa tawaf itu di antara rangkaian tawaf ialah mencium, mengecup Hajar Aswad. Kalau nggak bisa menciumnya, ya sudah, pakai tongkat ditempelkan di Hajar Aswad itu ketika orang berdesakan, terus tongkat yang tertempel pada Hajar Aswad itu dicium. Kalau nggak bisa, ya sudah, nggak usah mencium Hajar Aswad. Ada apa kamu pakai berdesak-desakan, sikut-sikutan, pukul-pukulan dalam kondisi sedang menunaikan haji? Padahal dilarang dalam menunaikan ibadah haji itu untuk memukul, untuk berbuat menyakiti saudaranya sesama muslimin. Astagfirullah. Padahal tidak harus mencium Hajar Aswad. Kalau kamu tidak bisa, ya sudah, nggak usah mencium Hajar Aswad. Nah, begitu. Allah musta'an. An Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibn Aufa ibn Abi Aufa, beliau radhiyallahu anhu menyatakan, i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berumrah, fatafa bil baiti, beliau tawaf di Ka'bah. Itu rangkaian amalan manasik umrah, tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf, wa shalla khalfal maqami raka'atain, salat di belakang makam Ibrahim menghadap Ka'bah
yang berarti juga menghadap ke makom Ibrahim. Makom, sekali lagi jangan sampai punya anggapan itu kuburan Ibrahim. Makom itu tempat berdirinya. Makom, qama yaqumu, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ya, itu namanya makom Ibrahim, bukan kuburan. Tidak ada kuburan di Ka'bah situ. Ya, kuburan di bukit sana jauh. Rasulullah sholat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf di Ka'bah. Wa ma'ahu man yasturuhu minan nas, dan bersama Rasulullah ada pengawal yang membuat pagar betis, yasturuhu, menghalangi beliau dari kerumunan manusia, sehingga beliau bisa sholat dengan tenang. Sebab kalau tidak, orang berebut untuk menyentuh badan beliau kalau tidak bisa mencium badan beliau. Jadi ada pengawal yang membuat pagar betis menghalangi orang untuk mendekat kepada Nabi. Kemudian faqala lahu rajulun, ada yang tanya kepada Abdullah bin Abi Aufah, seorang pria tanya, ada khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, apakah yang kau saksikan waktu itu Rasulullah masuk Ka'bah? Qala la. Abdullah bin Abi Aufah menyatakan tidak, Rasulullah enggak masuk Ka'bah. Berarti masuk Ka'bah itu bukanlah rangkaian daripada amalan manasik umroh. Selesai sholat di makom Ibrahim, beliau langsung minum air zam-zam untuk kesegaran. Setelah itu berangkat ke Safa untuk sa'i Safa Marwah. Ya. Dan selesai di Marwah, itu rangkaian manasik umroh. Jadi masuk Ka'bah bukanlah bagian daripada manasik umroh ataupun haji. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima abi, ketika datangnya ayahku, katanya Ibnu Abbas, ayahnya Ibnu Abbas yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, ayat kulal baita, ketika ayahku datang untuk masuk Ka'bah, wa fihil alihatu, dan di dalam Ka'bah itu masih ada berhala-berhala. Fa amara biha fa ukhrijat, maka Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan dari Ka'bah itu berhala-berhala tersebut. Fa akhraju surata Ibrahim wa Ismaila fi aydihima al-azlam. Di antara patung-patung yang mereka keluarkan dari Ka'bah itu, mereka para sahabat mengeluarkan patung dalam bentuk Ibrahim dan Ismail yang di tangan keduanya ada al-azlam, alat pengundi untuk undian nasib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ama wallahi qad alimu annahum lam yastaqsima biha qat, bukankah mereka telah tahu bahwa Ibrahim dan Ismail sama sekali
tidaklah yastaqsima, tidaklah keduanya itu mengundi dengan undian nasib tersebut sama sekali, yakni itu dusta, khayalan para seniman, para pematung yang dusta atas nama Ibrahim dan Ismail. Pada qalal baita, maka Nabi masuk ke Ka'bah, fakabbara fi nawahihi walam yusalli fi, dan Nabi bertakbir pada setiap sisi-sisi Ka'bah dan tidak sholat padanya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Abbas bahwa beliau menyatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, Rasulullah dan para sahabatnya datang ke Mekah. Faqala al-musyrikuna, maka orang-orang musyrik menyatakan, innahu yaqdamu alaikum, sesungguhnya dia ini, yakni Nabi, datang mendatangi kalian. Waqad wahanathum humma yathriba, dan sungguhnya telah melemahkan mereka, tubuh mereka menjadi lemah dengan humma yathrib, yaitu penyakit flu yang ada di Madinah. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu al-ashwata at-thalatha. Jadi disebarkan di kalangan kaum musyrikin, ini mereka sudah lemah ini posisinya karena terkena flu Madinah. Madinah di nama jahiliyahnya yaitu Yathrib. Yathrib ini maknanya yakhrab, yang hancur. Nabi melarang kita menyebut Madinah dengan Yathrib. Orang-orang musyrikin mengatakan ini mereka Muhammad dan pengikutnya itu sesungguhnya posisinya lemah karena terkena flu Yathrib, terkenal flu yang ada di Madinah ini sangat berat sekali. Mungkin sekarang ini namanya flu tulang ya. Betul-betul jadi orang itu lemah habis. Nah, kaum musyrikin menyebarkan itu, berita itu, untuk membangkitkan semangat perlawanan musyrikin terhadap Muhammad dan pengikutnya. Itu maksudnya. Nah, disebarkan berita begitu. Nah, sampai berita itu kepada Nabi, fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan ayyarmulu al-ashwat at-thalatha, untuk lari-lari kecil pada putaran 3 putaran pertama di Ka'bah itu. 3 putaran pertama itu lari-lari kecil. Ya. Dan tambahan dalam riwayat lain disebutkan Nabi memerintahkan dalam memakai ihram itu membuka lengan bagian kanan, membuka lengan bagian kanan dan menutup lengan bagian kiri, karena senang kaum muslimin itu berkanan-kanan dalam bekerja, sehingga lengan bagian kanan lebih gede, lebih keker kelihatan. Dibuka itu untuk nih loh, masih kuat nih. Terus disuruh lari-lari kecil untuk menampakkan, nih kami bukanlah seperti yang disebarkan. Sehingga ketika kaum muslimin tawaf dengan lari-lari kecil, ini tidak pernah ada di zaman jahiliyah tawaf lari-lari kecil. Tawaf itu ya pakai jalan biasa. Lihat loh, bukan seperti yang diberitakan. Gawat down mereka mentalnya. Begitu cara Rasulullah SAW dalam idharul quwwah,
menampakkan kekuatan. Fa'amarahum ayyarmulu al-aswata at-talatah. Nabi memerintahkan mereka pada 3 putaran pertama untuk lari-lari kecil, atau orang Melayu bilang lari-lari anjing. Wa ayyamshu ma bainar ruknain, dan mereka diperintahkan oleh Nabi untuk jalan biasa di antara ruknul Yamani dengan ruknul Syami. Ruknul Syami yang ada apa? Hajar Aswadnya itu. Jadi pojok yang sebelum Hajar Aswad itu jalan biasa lagi, sampai ketemu pojok yang di situ ada Hajar Aswad, jalan biasa. Begitu melewati Ruknul Syami, pojok yang di situ ada Hajar Aswadnya, lari-lari kecil lagi, terus sampai 3 kali. Walam yamna'hu ayyamurahum ayyarmulul aswata kullaha illa al-itqa'u alaihim. Dan Nabi tidak melarang mereka untuk terus lari-lari kecil pada putaran-putaran berikutnya sampai 7 putaran. Nabi tidaklah melarang mereka untuk demikian kecuali karena al-itqa alaihim, untuk menjaga stamina mereka. Jadi pada putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh itu jalan biasa. Nah, dan Nabi sengaja setelah itu ke makam Ibrahim, sholat di belakang makam Ibrahim, setelah itu minum air Zam-Zam untuk sekali lagi menjaga stamina tubuh. Setelah itu mau lari sa'i Safa Marwah. Ini juga membutuhkan tenaga. Jangan sampai sekali lagi di dalam menghadapi ini, jangan sampai menampakkan capek. Maksudnya Nabi demikian. Sebab kalau menampakkan capek, oh iya lemah ini, bangkit semangat jahatnya mereka untuk menyerang muslimin. Nah, supaya jangan terkesan itu, maka Nabi sengaja menjaga stamina tubuh mereka dengan cara demikian. Setelah selesai tawaf di Ka'bah, mereka diperintah oleh Nabi untuk menutup kembali pundaknya, ya, terus sholat di makam Ibrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau, bahwa Ibnu Umar menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdumu Makkah. Aku melihat Rasulullah ketika datang ke Mekah, idza salama ar-rukna al-aswada, ketika beliau istalama mengusap ar-rukna al-aswad, pojok Ka'bah yang di situ ada Hajar Aswad, awwala ma yatufu yakhubbu thalathata atwafin min as-sab'i, bahwa pertama kali beliau tawaf dimulai dengan apa? Mengusap, istalama, mengusap Hajar Aswad. Terus tawaf. Pertama tawaf 3 kali putaran, beliau itu yakhubbu, berjalan dengan cepat tengah lari, yaitu lari-lari kecil itu tadi. 3 kali, salasa atwaf minas sab'i, dari 7 putaran itu. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa beliau menyatakan, fama lana warramala, dan tidaklah kami melakukan lari-lari kecil pada 3 putaran pertama itu di Ka'bah, innama kunna ra'ayna bihil musyrikina wa qad ahlakahumullah.
adalah karena kami melihat kaum musyrikin yang Allah telah membinasakan mereka. Tsumma qala syai'un sana'ahu nabi fala nuhibbu an natrukahu. Bahwa ini adalah perkara yang telah diperbuat oleh Nabi dan kami tidak akan meninggalkannya. Jadi Umar tidak mau meninggalkannya karena tahu sebabnya. Sebabnya ialah ini adalah perkara yang diperbuat oleh Nabi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau, beliau menyatakan ma taraktu istilama hadaini ruknaini fi shiddatin wala khata'in mundu ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma. Aku tidaklah menyentuh dua rukun ini, ruknul yamani dan ruknul syami, dalam keadaan sulit, syiddah, maupun dalam keadaan raha, enak. Aku tidak meninggalkan yang demikian itu dalam tawaf sejak aku melihat Rasulullah SAW mengusap keduanya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau menyatakan, tawafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' ala ba'irin. Nabi tawaf di Ka'bah pada waktu haji wada' menunggangi onta di Ka'bah itu. Beliau yastalimur rukna bi mihjanin. Beliau menyentuh rukun Yamani atau rukun Syami dengan mihjan. Mihjan tongkat yang pada ujungnya itu ada bengkoknya, ala mihjan. Iya. Begitu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.